Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu sekalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan April, di mana kita bersama-sama akan merayakan Paskah. Dan kiranya pada ibadah Jumat Agung hari ini, kita boleh bersama-sama mengingat akan korban Kristus Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan satu lagu pujian sebagai ucapan rasa syukur kita karena salib Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Salib-Mu Tuhan memberi hidup yang baru. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di
Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hanya pujian dan hormat yang dapat kami naikkan Tuhan ke hadirat-Mu. Engkau yang akan memperkenankan kami Tuhan. Engkau yang menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan penghibur untuk kami semua. Bapa, pada kesempatan hari ini, hamba menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar ibadah ini menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa saudara yang terkasih dalam Tuhan pada hari ini semua dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku, dan buku ini tentang sebuah ilustrasi, di mana ilustrasi ini dikatakan bahwa suatu hari ada malaikat mencabut nyawa. Dia meminta izin kepada Tuhan untuk mencabut nyawa 50 orang dalam satu hari. Dan Tuhan mengizinkan malaikat pencabut nyawa tersebut untuk mencabut 50 jiwa dalam waktu satu hari. Kemudian malaikat pencabut nyawa tersebut mengumumkan kepada manusia. Dan malaikat pencabut nyawa tersebut bilang bahwa akan ada 50 jiwa yang dicabut nyawanya pada hari itu juga. Kemudian keesokan harinya Tuhan marah kepada pencabut nyawa tersebut. Tuhan bilang begini, saya hanya mengizinkan kamu mencabut nyawa 50 jiwa. Tetapi kenapa ini ada 1000 jiwa yang kau cabut nyawanya? Lalu malaikat nyawa itu, pencabut nyawa tersebut bilang bahwa Tuhan, aku hanya mencabut 50 jiwa saja. Lalu kenapa ada 1000 jiwa yang meninggal? Sisanya itu mati karena ketakutan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa ketakutan itu sangat-sangat merugikan diri sendiri. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis. Iblis selalu menebarkan ketakutan. Karena iblis ingin mencuri damai sejahtera dalam diri manusia. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini, 1 tahun ini sudah berlalu, pandemi COVID-19 belum dapat terselesaikan di negara kita. Banyak ketakutan di situ. Orang takut kena virus, orang takut bertemu dengan sahabat, orang takut bertemu dengan keluarga, orang takut untuk bersekolah dan lain sebagainya. Bahkan untuk beribadah pun ada ketakutan jika harus bersentuhan dengan sesama. Tetapi kita bersyukur bahwa itu tidak menyurutkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa meskipun gereja tidak bisa bertatap muka, kita bisa beribadah dengan online. Dan kita juga bersyukur bahwa kebaikan Tuhan terus Tuhan berikan bagi anak-anak yang terus berharap kepadanya. Pada malam Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan juga mengalami yang namanya ketakutan. Sebagai pribadi, dia sebagai seorang manusia. Yesus waktu itu pada malam hari, malam sebelum dia disalibkan, Yesus pun mengalami yang namanya ketakutan secara luar biasa. Bahkan Lukas 22 ayat 44, kita akan membacanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebagai manusia wajar apabila kita mengalami yang namanya rasa takut. Sebagai manusia kita wajar jika kita menghadapi masalah yang besar, kita mengalami yang namanya ketakutan. Dan Tuhan Yesus pun sudah mengalaminya pada waktu malam sebelum dia disalib. Yesus ketakutan saat dia harus melaksanakan atau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Kita tahu bahwa
awal mula kejatuhan manusia dalam dosa, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Bukan saat dia memakan buah tersebut, tetapi karena Adam dan Hawa tergiur ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin menjadi penguasa seperti Allah. Dia ingin menjadi sama seperti Allah. Padahal Adam dan Hawa hanyalah ciptaan, dan dia ingin menjadi seperti pencipta. Karena dosa Adam dan Hawa, maka seluruh keturunannya pun harus menanggung dosa tersebut. Lalu bagaimana? Apakah Tuhan harus ingkar janji terhadap janjinya, terhadap firman-Nya yang pada waktu itu dia bilang, jika engkau memakan buah tersebut engkau akan mati? Tidak, Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya bahwa manusia harus mati. Manusia menggunakan berbagai cara untuk menebus dosanya. Manusia menggunakan segala kemampuannya untuk bisa diampuni oleh Tuhan. Tetapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah dengan korban darah binatang bisa mengampuni dosa manusia? Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana cara Allah menebus manusia sedangkan manusia harus mati? Yaitu dengan cara Allah menjadikan dirinya serendah-rendahnya untuk menjadi sama dengan manusia. Allah rela menjadi manusia supaya dia memiliki tubuh dan darah yang akan dia curahkan untuk korban penghapusan dosa manusia. Dan pada waktu dirinya sebagai manusia, dia akan menghadapi yang namanya penyalipan itu sungguh sangat mengerikan. Yang dia tanggung bukan hanya dosa satu orang, tetapi dosa manusia di bumi ini. Yang dia tanggung dosa manusia di dunia ini. Dia pun mengalami yang namanya ketakutan sebagai dirinya manusia. Dan Tuhan berkata bahwa jikalau boleh Tuhan, cawang ini lalu dari hadapanku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa saja di dalam surga. Dan itu Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Dari peristiwa yang kita renungkan pada hari ini, kita belajar bahwa segala ketakutan kita sudah Tuhan Yesus tanggung. Segala ketakutan kita sudah Tuhan ambil alih dalam kehidupannya. Nyawanya aja dia berikan. Apalagi hanya hal-hal yang sepele yang kita takutkan akhir-akhir ini. Apalagi hanya krisis kesehatan yang saat ini kita khawatirkan. Apalagi dengan saat ini maraknya kembali bom teroris, teror bom yang mulai bermunculan kembali. Tuhan bilang segala sesuatu Tuhan telah menanggungnya. Bahkan di atas kayu salib Tuhan katakan itu semua sudah selesai. Segala ketakutan, segala kecemasan, segala apapun yang membuat kehilangan damai sejahtera telah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Banyak akhir-akhir ini anak-anak Tuhan yang merasa khawatir dalam kehidupannya. Banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaannya. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai panik, bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai khawatir akan masa depan anak-anaknya jika dia tidak bekerja. Banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan melalui situasi saat-saat ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jangan takut, karena ketakutan kita sudah Tuhan Yesus tanggung. Segala kekhawatiran kita sudah Tuhan Yesus tanggung pada malam waktu Ia mau disalib. Dan Tuhan sudah membuktikannya bahwa ketika Dia disalib, Tuhan berkata semuanya sudah selesai. Korban penghapusan dosa kita selesai. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Semua sakit kita sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Terlebih hanya hal-hal yang sepele yang saat ini mengintai kehidupan kita. Apapun itu, ketakutan apapun itu, mari kita belajar seperti Yesus. Saat kita takut, saat kita cemas, kita datang kepada Tuhan yang mempunyai hidup. Kita datang dan meminta pengampunan, kita datang meminta kekuatan, kita datang membenahi diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan ciptakan sungguh sangat berharga di matanya.
Kiranya renungan pada hari ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita. Terlebih Tuhan Yesus akan mencukupi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Dan jangan pernah takut menghadapi segala situasi apapun di muka bumi ini. Karena iblis tahu bahwa saat kita takut, maka kita akan menjadi lemah. Saat kita takut, itulah yang iblis inginkan. Saat kita takut, kita akan mengalami yang namanya keputusasaan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang namanya keputusasaan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya ketakutan. Di dalam Tuhan hanya ada damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Shalom saudara, perkenalkan nama saya Sirni. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya menikah dengan suami saya, Friandu Sagala. Saat ini kami sudah dikaruniai 2 orang putra. Saya mengenal Tuhan tahun 2012 dan sejak saat itu saya dibimbing untuk lebih mengenal Tuhan dengan kakak rohani saya di dalam komunitas orang percaya. Saya akan berbagi tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam keluarga kami. Tahun 2015 merupakan tahun yang berat bagi keluarga kami. Dokter menyatakan bahwa saya hamil, namun kehamilan saya di luar kandungan. Janin saya tidak berkembang dan diharuskan saya untuk operasi. Pada saat itu suami saya sedang ada di luar kota untuk sebuah pekerjaan yang baru. Pada saat itu juga saya kebingungan karena saat itu perekonomian kami sedang tidak baik. Dokter mendesak saya untuk menjalani operasi karena dapat membahayakan nyawa saya. Dan di saat itu juga saya merasakan sakit yang luar biasa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, di waktu saya kesakitan, kebingungan, teman-teman tergerak untuk menolong dan merawat saya. Setelah selesai operasi, dokter memvonis saya bahwa saya tidak bisa punya anak lagi karena sel telur sebelah kanan saya sudah diangkat dan sel telur sebelah kiri saya sudah rusak. Begitu juga rahim saya pun lengket. Mendengar kabar itu, saya dan suami sangat bersedih karena kami masih mendambakan seorang anak lagi. Di tengah situasi pergumulan kami, saya belajar bersyukur, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Juga teman-teman komunitas yang mendukung, mendoakan kami, dan saya juga belajar untuk percaya dan memperkatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Singkat cerita, di awal tahun 2018, saya dinyatakan positif hamil dengan usia kandungan 4 minggu oleh dokter. Sebelumnya saya tidak pernah periksa kandungan setelah divonis dokter bahwa saya tidak bisa punya anak lagi. Di sini saya melihat campur tangan Tuhan yang memulihkan kandungan saya. Ini adalah mujizat yang saya terima dari Tuhan. Saya mendorong Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang dalam pergumulan untuk tetap percaya di dalam Yesus ada pemulihan. Tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap di dalam komunitas orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kesaksian. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian tadi yang telah kita dengar menguatkan kita. Terima kasih. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa untuk ibadah kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan dan juga kesaksian Tuhan yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Biarlah terus jemaat ini bertumbuh Tuhan di dalam keserupaan akan Engkau ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini Bapa. Tuhan kami percaya bangsa Indonesia ini ada di tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan ya Allah Bapa. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan akan menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama beribadah dengan kami. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti ibadah kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.